lagi bersama saya Ika dan juga Nia dan Ning Hera. Nia dari PAC Sambi Kerep dan juga Ning Hera dari PAC Sawahan. Beliau berdua mempunyai usaha. Kalau untuk Nia adalah teh rosella dan juga semanggi. Kalau Ning Hera sambal bumbah. Sambalnya saya pernah coba, rosella juga saya pernah coba waktu kemarin di Royal. Kalau sambal bumbahnya saya pernah coba juga, tapi tidak di Royal kemarin. Yang jelas beliau berdua ini punya identik khas tertentu. Yang satunya untuk pendamping makanan, karena sambal ya. Yang satunya beliau ini juga untuk kesehatan. Begitu. Jadi bilangnya mengatasi obesitas. Saya merasa terpukul. Saya pulang aja deh. Dan juga mengatasi sakit jantung dan kesehatan yang lainnya. Apalagi dengan beliau yang menanam rosella dan juga menanam semanggi sendiri. Itu menekan biaya kos produksi, begitu ya, salah satunya. Nah, kalau sekarang ngomongin segmen konsumen. Nah, segmen konsumen di Sri Kandi Fatayat pastinya. Monggo, Ning Hera cerita dulu segmen konsumennya dari mana saja dan area penjualannya. Tadi udah bilang sampai Hong Kong katanya beliau begitu. Kalau untuk area Surabaya sendiri, monggo silakan. Kalau kalangan ini pecinta sambal bumbah ini masih pertama ya dari sahabat-sahabat Fatayat. Terus juga naik ke atas ke Bapak Camat. Terus naik lagi. Iya, sampai pesen dibawa anaknya ke Malang untuk kos itu Ning, mesti ini terus. Ya banyak nih pejabat-pejabat juga alhamdulillah pesen ke kenal ya. Iya. Maksudnya dari mulut ke mulut gitu ya. Kalau untuk Ning, iya monggo silakan. Segmen konsumen dan area penjualan. Ya, kalau untuk rosella sendiri sudah membooming di Surabaya. 31 kecamatan hampir sudah merasakan untuk rosellanya. Untuk semanggi pun juga seperti itu, sudah membooming. Terus kita pernah jualan di Grand City juga dari Fatayat juga. Di Fatayat juga, ikut Sri Kandi Fatayat itu semakin membooming. Kita juga pernah ikutan jalan-jalan tunjungan. Di Balai Kota itu kita bekerja sama dengan pertanian, dinas-dinas terkait bahkan. Tapi kalau untuk yang keluar negeri, karena kita belum bisa membuat packagingnya yang kering, yang cantik itu belum. Hanya berproses lah ya, seperti itu. Berproses. Yang jelas kalau ngomongin tentang online dan offline, media sosial dan dijual untuk Shopee atau Lazada di mana? Monggo Ning Hera, adakah online-nya? Belum ada. Belum ada. Kalau offline-nya? Karena saya tuh gaptek nih, nggak bisa. Belum ada yang bantu. Jadi masih dari mulut ke mulut saja sama dari mulut ke mulut aja udah. Alhamdulillah. Insyaallah. Kalau Fatayat udah jos. Kalau untuk Ning Nia, monggo silakan. Kalau untuk saya, teh rosella sendiri ini kita juga promosi, tanpa promosi pun juga banyak yang mencari. Kita biasanya Instagram, gitu. Terus ya via online seperti itu. Facebooknya kebetulan yang sekarang ini belum bisa on, sudah agak lama karena sesuatu nomornya ganti. Lah, untuk semanggi sendiri pesan via online seperti itu. Kalau ngomongin tentang tadi online dan offline, berarti kemudian segmen konsumen sampai arah penjualan di mana-mana. Sebenarnya expired date atau batas waktu penjualan itu berapa lama? Apalagi nih jenengan ini pakai bahan yang berkualitas nomor 1 dan bahan-bahan ini adalah asli, tidak ada pengawet. Monggo Ning Hera, berapa maksimal expired date? Ya itu tadi nih seperti yang saya bilang tadi, kalau di suhu ruangan gini sampai 4 hari saya jaminnya. Tapi kalau masuk ke pendingin, lemari kayak es itu, kulkas, itu sampai bisa 1 bulan. Maksimal. Tapi biasanya orang makan ini kadang 1 hari sudah separuh nih. Saya 1 hari 1 kemarin. Alhamdulillah. Ya. Kalau untuk Ning Nia, monggo. Ya. Expired date-nya. Kalau saya, rosella ini kan memang prosesnya semuanya tanpa bahan pengawet. Kalau dibiarkan seperti ini 1 minggu. Tapi kalau ditaruh di lemari es 3 bulan bisa. 3 bulan. Betul. Tanpa bahan pengawet tadi. Kalau untuk semangginya? Kalau untuk semanggi kan kayak salad. Kita buatnya pagi, maghrib sudah tidak bisa dikonsumsi. Karena kan bahan-bahannya semua itu basah. Beda kalau bumbu kita pernah dipesani dari Bu Wali sendiri. Kita kemas dalam bentuk styrofoam, tapi yang mika itu kita bumbunya aja itu
bisa tahan 1 minggu bisa. Kalau untuk bumbunya. Karena basah tadi ya. Ya, kalau untuk yang lain kayak daun turi, kecamba itu memang kan enggak bisa bertahan. Daun ketela itu memang adune itu langsung disendu dimakan di tempat kayak salad, habis itu buah. Maksimal 8 jam mungkin Iya, gitu betul. kata-katanya. Iya. Karena kalau ngomongin lebih dari itu nanti Enggak fresh rasanya akan lagi. hilang gitu. Beda, Ya. betul. Kalau untuk sekarang ini kan lagi zaman corona nih. Iya. Tapi udah selesai corona Iya, ini. iya, amin. Ngomongin kemarin 2 tahun tuh nggak ada event. Ngefek dong pastinya Iya, penjualan game, pasti. omset pasti turun drastis. Siasatnya apa dari Ning berdua nih? Monggo Ning Hera dulu. Mungkin kemarin tidak ada event sama sekali. Terus akhirnya apakah cuma mengandalkan mulut ke mulut atau Enggak. apa Ning? Ya, untuk sementara kan memang vakum saya waktu kemarin tuh. Ya, mengandalkan gaji suami aja. Pasrah ya. Ya, soalnya Mengandalkan kan suami ya. Mbak gak sambel, enggak wes Mbak, wes gak sambel dhisik lah, karena ya gitu lah Ning tahu. Iya. Tonggo Mbak masalah. Kalau Terus gitu aja. ya pasrah suami Iya. aja. Hah, apa kemarin nggak punya suami ya? Terus kalau Alexia, monggo Iya. silakan. Adakah Kalau kendala saya kesehatan? Rosella itu insya Allah Kering enggak ada. ada. Karena kita sudah timbun persediaan yang kering. Oh, Jadi iya. bisa kita buat seperti ini tapi yang kering. Kalau ini kan yang masih segar. Kita punya yang kering. Tapi Jadi- kalau untuk penjualannya pripun? Iya. Kemarin corona 2 tahun itu, apakah ngefek kenjenengan atau pripun? Pasti ada efeknya. Karena kan musimnya pandemi biasanya kita kemana-mana selalu membawa. Kadang kalau ada gitu-gitu, corona siapa kita terbatas untuk membawanya. Seperti itu. Pesanan pun juga turun ya. Iya, pasti itu. Tapi ini udah mulai merangkak. Iya, Insya Allah betul. next-nextnya Amin. eventnya lebih giat lagi mungkin Pak Amin. pemerintah tolong dibantu Iya. prok didengarkan. Amin. Ya Iya. udah deh, yang penting protokol kesehatan bisa event terus. Iya. gitu. Amin. Dan bagaimana harapan beliau berdua? Tapi nanti dari mana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di spesial program Junjung UMKM bersama Sri Kandi Fatayat. Dan kali ini saya bersama dua Ning di sini, Ning Nia dan Ning Hera. Ning Nia dari PAC Sambi Kerep. Beliau punya UMKM Teh Rosella dan Semanggi, dan juga Ning Hera dari PAC Sawahan. Beliau membuat sambal bumbah. Nah, monggo kita langsung tanya-tanya kepada beliau bagaimanakah Rosella dan juga sambal bumbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, saya jadi insecure Iya. ini. Aduh, Ning Nia. Aduh, gak jadi syuting nanti. Ning Nia dari PAC Sambi Kerep. Rosella dan Semanggi. Untuk alasan memilih usaha, ya sudah saya jualan ini dari awal. Menop. Iya. Ya, karena Rosella itu pertama saya budidaya sendiri, Nggih. berkebun sendiri di rumah. Selain mudah untuk dikonsumsi dan untuk UMKM, kebetulan itu prosesnya tidak seberapa rumit. Jadi menyenangkan, cepat, mudah untuk disajikan, seperti itu. Jadi ada di rumah, ya. Ada di rumah. Alasan awalnya. Nah, kalau untuk Ning Hera, Iya. alasannya kenapa Hera memilih ya udah deh, saya jualan sambal aja. Karena satu rumah tuh doyan maem sambal semua, Ning. Jadi ya ini akhirnya diicipin enak-enak. Coba mah temanku loh, maem dek gini kok enak. Akhirnya Akhirnya gitu. Daripada cuma dimakan-makan Nggih, doang gitu ya. nggih. Aduh. Nah, kalau adakah arti nama khusus ini dari usaha-usaha dengan berdua? Monggo, Ning Nia dulu, monggo silakan. Iya. Kalau saya sih Rosella itu namanya sudah pakem karena terbuat dari tumbuhan asli. Jadi kita hanya bisa menambah teh Rosella saja. Iya, karena Sudah namanya asli, ya. memang asli namanya Rosella. Kalau untuk semangginya ini, dia ini Nah. juga pembeli semanggi Iya. loh. Kalau semanggi kebetulan makanan khas Surabaya yang terkenal di Surabaya luar biasa, lagi membooming. Iya. Itu saya juga budidaya sendiri, Di rumah? tanamannya semangginya. Semanggi itu barang langka tapi bisa
budidaya di Iya. rumah. Gampang ini? Gampang sekali. Kayak ketelahnya, daun turihnya, daun ketelahnya juga, ketela rambatnya juga, kita ada di rumah Ada sendiri. semua ya, aman Iya, ya. Alhamdulillah aman. Nah, kalau ning hera, Iya. monggo silakan. Adakah nama artinya kok? Namanya sambal bumbah. Iya. Adakah arti khusus? Bumba itu kan kayak ibu sama mbah atau bubu berlimpah. Jadi pokoknya Bumba itu masih dalam arti erat kekeluargaan gitu loh. Biar ibu sama mbak juga doyan sambal, Bumba gitu. Mbah itu yang sambal. Iya, salah. sama ibunya Iya. sama semuanya suka sambal saya. Mesti kalau tak sambal itu makemnya itu meskipun maaf ya lansia itu doyan gitu loh. Oke, Itu besok saya semangat. makan di rumahnya nih. Monggo Neng, silakan enggak apa. Nah, kalau ngomongin tentang usaha pasti ada modal. Iya. Ya. Awal modalnya berapa? Monggo, ngomongin Hera dulu atau Neng Nia dulu ini? Ya, kalau saya Rosella itu hanya kita modalnya itu enggak banyak, hanya kita tenaga. Pertama itu tenaga untuk budidayanya, untuk menanam Rosellanya. Itu harus ada, karena kalau enggak ada kita enggak bisa berjualan. Iya, iya. Lah, seperti itu. Lah, modalnya itu hanya semangat, kemauan yang tinggi. Iya. Terus lagi ada modal seperti kayak gulanya sama airnya, itu sama botolnya saja, juga, sama ya? botolnya. Oke. Seperti itu. Kalau untuk nih Hera, pasti kalau ngomongin sambel, ngomongin modal, nggak jauh-jauh dari cabai. Iya. Aduh. Kalau cabenya mahal ya nggak apa-apa Mas. Ya udahlah. Ya udahlah, 2000 dapat dua gitu Iya, ya. harganya nggak Aduh. segitu. Pokoknya ini bumbu dasar aja. Modalnya juga ya kayak kebutuhan dapur kan sudah ada semua. Jadi nggak langsung beli banyak gitu, enggak. Dulu tuh bukan kemasan botol gini, Mbak. Pakai kayak mangkok yang Putih yang stainless ada itu ya. itu Oh, stainless apa? tempatnya Plastik kayak itu. gule-gule kalau orang Iya, AKK iya. itu. Tapi semakin dikritik ini aja juga masih perlu Proses. perbaikan lagi katanya. Semua berproses, Iya, nggak masalah betul. sebenarnya. Modal sih tergantung ya. Nah, kalau ngomongin modal sekarang, berarti ngomongin berapa lama sudah? Usahain udah berapa lama sih nih? Monggo, Nia dulu. Iya, kalau saya usaha yang Rosella ini cukup lama sekali. Bisa dibilang sudah hampir 10 tahun. 10 tahun. Iya, Oke. untuk Rosellanya sendiri itu. Hmm. Dan kita sudah merasakan hasilnya juga. Jadi sangat menyenangkan. Ya, jadi dibuat asik aja Asik, deh, iya, gitu ya. benar, iya. Nah, kalau untuk Ning Hera ini, dari kapan? Mulai saya masuk Fatayat. Aduh, kapan itu? Ya enggak masuk sih, Fatayat. masih 2017. 2017. Saya mulai berani memproduksi sambal Bumba ini. Kalau sebelum masuk Fatayat itu masih di lingkungan keluarga aja, sama kerabat, sepupu gitu aja. Gitu aja jualannya ya. Iya. Setelah masuk Sri Kandi Fatayat langsung booming gitu mungkin ya. Alhamdulillah. Langsung Ada ngerti modalnya. semua nih sambelnya nih gitu ya. Sama dengan Rosella mungkin Iya. begitu ada Sri Kandi Fatayat langsung booming Iya. juga gitu ya. Barokahnya. Aduh, barokahnya ikut Sri Kandi Fatayat. Nah, kalau ngomongin sudah berapa lama, modalnya berapa, sekarang omset per bulan. Monggo silakan Nia. Ya, kalau saya dari Rosella sendiri, kita tinggal omsetnya itu ya, alhamdulillah juga menyenangkan. Ada nominalnya mungkin satu bulan. Iya, satu bulan kalau kita itu berjualan terus gitu ya, hampir ya 1 jutaan lah seperti itu. Wih, lumayan loh, banyak itu. Iya. Ya. Kalau kita berjualan terus, karena kita ini orangnya itu nggak fokus di berkegiatan satu UMKM saja. Karena kita juga sosial seperti itu. Jadi ketika kita kemana-mana selalu membawa barang dagang. Yang perkenalkan. Seperti itu. Strategi Iya. marketingnya. Nah, kalau untuk Ning Hera ini, berapa omset per bulannya? Kalau omset sih saya belum pembukuan. Ini meskipun gini itu cuma pernah keluar negeri juga loh. Pernah ke Hong Kong, pernah dibawa sama TKW sih sebenarnya. Ada repeat order dari TKW-TKW tersebut? Takutnya ini kan cuma ada temen yang jadi TKW ke sana bawa sambal cuma 20 botol gini ya, 25 botol pesen. Pernah sampai 3 bulan tuh pesen terus, tapi akhirnya saya hentikan. Loh. Takut. Lah kok takut kenapa? Takutnya nanti kan dari Indonesia nih. Belum ada itunya.
Oh izin Iya, ya, untuk legalitas Iya. ya. Tapi Next ini tetap berproses dong, harus Nggih, terus ke berproses ya. Sulawesi juga, ke Madura, pokoknya hampir seluruh Indonesia pernah ning ini nih. Kalau untuk nominalnya bisa sampai 1 juta juga Insya atau Allah berapa? ya sampai Gitu ya. segitu, nggih. Sama Ya. Kalau ngomongin tentang tadi sudah ada arti nama usaha, kemudian latar belakang. Kenapa sih memilih Rosella? Kenapa milih sambel? Karena ini dua ragam yang berbeda, satunya minuman, satunya sambel, bersambelan pedes gitu ya. Ini mari makan sambel, lomboknya Rosella gitu mungkin ya. Nah, kalau untuk tentang legalitas usaha, ini Nia, sudahkah mulai berproses ke legalitas usahanya? Ya, kalau untuk Rosella masih dalam proses, tapi kan sekarang untuk pengurusan INB, kalau yang satunya NIB. tadi, ya, yang Semanggi itu sudah selesai sampai ke proses halal. Wow, Bahkan wow. sudah diaudit ke rumah. Wah. Jadi untuk yang ini kan mengikuti. Kita kan harus punya NIB dulu. Iya, NIB dulu. Ini baru bisa mengikuti. IBRT kan harus ada, BRT kan harus ada INB. Iya. Jadi kita sudah masuk di situ. Jadi proses menuju NIB, Ya. nantinya juga akan proses menuju PIRT, begitu ya. Seperti itu. Yang jelas kalau ngomongin tentang UMKM makanan minuman ataupun sepertinya bagi bersambelan begini, kalau lebih baik lagi adalah dipikirkan legalitasnya. Ya. Karena biar aman nanti jualannya kalau sudah sambil ditata pelan-pelan tentang kemasan. Kan begitu ya. Kalau untuk Linghera ini, seberapa prosesnya sudah untuk legalitas? masih di NIB aja NIB dan aja. masih proses sertifikasi halal juga. Masih belum sampai, ya masih diproses gitu. Belum halalnya belum. Gratis kok. Nggih. NIB gratis. Secara online juga bisa, nggih. Iya. Yang jelas kalau ngomong legalitas tuh lebih aman, lebih tenang. Jadi jualannya tuh kasarannya ngono kan iso dobrak satu Nggih. titik. Nah gitu ya. Nggih, nggih. Jadi biar lebih enak lagi ketika tadi. Kenapa harus takut kalau punya NIB kirim ke Hong Kong? Nah, itu konsep-konsep takut bisa. Takutnya aja baju kirim kok. kayak atau apa gitu. Enggak, paling sayang saya pagi. Iya, iya, iya. Pagi kirim sambel Nggih, loh nih. Oh alah. Dan apa sajakah kendala selama menjadi UMKM ini? Beliau-beliau ini jangan kemana-mana. Setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Nia dari Sambi Kerep, PAC Sambi Kerep, dan juga Nihera dari PAC Sawahan. Tadi sebelumnya kita udah nanya nih, kenapa memilih usaha ini? Kemudian berapa modalnya? Seberapa prosesnya, legalitas? Dan segmen kali ini kita akan bertanya kendala. Nanya yang nggak enak dulu ya. Yang nanti aja yang enak-enak nih. Kendala. Biasanya kalau ngomongin kendala nih, pasti bahan baku dong. Oke. Nah, kalau untuk Ninghera, sambel, udah nggak usah ngomongin sambel. Minyak goreng pasti pengaruh dong. Itu Banget. Apalagi cabai-cabean ini arep magangan, wis masalah gitu ya. Nah, kalau untuk kendala ini disiasatinya pripun? Monggo silahkan. Saya tetap pakai bahan-bahannya itu tetap alami, jangan nggak pakai campuran apa-apa nih. Meskipun mahal atau apa, niat saya itu cuma untuk berkhidmat di Fatarita aja. Hidup Fatayat. Tetap harganya segitu nggak pernah naik. Hidup Demi Fatayat. Fatayat. Gitu ya? Iya, saya tuh. Mbak, di lainnya lo segini harganya lo nggak apa-apa Mbak, ini kan Fatayat, konco dewa ya nggak apa-apa, gitu saya mesti. Meskipun melonjak harga cabai yang kemarin sampai 100.000, tetap harga saya nggak pernah saya naikkan. Itu aja kadang masih ditawar sama orang-orang. Jaluk tolong mau larang. Iya, kadang saya tuh ya awas nggak apa. Sampai kadang tuh bilang gini Mbak, aku beli separuh wes nggak usah botol. Ada yang bilang gitu loh Mbak. Atau apa? Pakai plastik ya. Astagfirullahaladzim. Godong. Ate dhewe tak kongkonan. Larang ngompo iku. Ya, berarti ini kalau ngomongin kendala, yang penting Fatayat tetap maju. Oh, gitu. nggih. Jadi apapun misalnya harga minyak pun seperti ini mencekik kita, tapi tetap ya berkarya. Insya Allah Nah, terkhidmat temen. merdeka Fatayat. Nah, kalau untuk Nia ini, Iya. kendala bahan baku. Secara kalau ngomongin tentang ada semua di rumah kok Mbak, tapi tetap ada kendalanya Pasti enggak? ada. Apa itu? Iya. contohnya? Kendalanya itu kalau Rosella sendiri jika musimnya hujan. Nah, Lah, pripun terus kita kondisi? untuk budidaya Rosella itu kan gampang-gampang sulit, Gitu ya. tapi juga tergantung musim. Kalau musimnya hujan,
enggak cukul-cukul, enggak tumbuh-tumbuh karena kita budidaya sendiri. Terus kita siasati, kita keringkan. Rosella itu enggak harus yang segar, tapi alangkah baiknya memang yang segar. Rasanya juga lebih nyaman, lebih nikmat. Tapi ketika perubahan musim, hujan, jadi kita harus menimbun, mengeringkan. Seperti itu. Jika nanti kita ada pesanan atau apa, tinggal kita ngecam kayak teh celup itu. Seperti itu. Kendalanya hanya di musim. Sama juga dengan semanggi mungkin ya? Semanggi enggak. Kalau semanggi itu budidaya juga gampang-gampang sulit, tapi tidak sesulit rosella. Kalau semanggi itu kita siram pakai air, setiap hari bisa panen. Tapi kalau rosella ada langkahnya itu tadi, pergantian di musim. Seperti itu. Iya. Yang jelas kalau ngomongin tentang budidaya itu memang bergantung banget dengan musim. Jadi kita harus apa jadi Gusti Allah gitu ya. Tapi meneh nggak mungkin diremot di hujan panasnya nggak mungkin diremot juga. Nah, tadi ngomongin tentang kendala bahan baku. Sekarang kita ngomongin tentang tim produksi. Neng Hera. Kita ngomongin Neng Hera dulu. Saya ngewangi ngulek sambal sop. Saya sendiri, Mbak. Wow, semuanya itu saya yang umek di dapur itu saya. Ada alat khusus peralatan produksinya nih? Tidak ada, cuma ya cobek itu tok. Cobek aja? Saya ulek sampai sini ku besar. Kayaknya besar sebelah. Kayaknya besar sebelah. Walaupun berapa kilo pun sekali produksi sampai berapa yang kilo? Ke Hongkong tuh 25 botol, ya tetap nih. 25 botol itu berapa kilo cabai? Itu kalau 25 botol mungkin sampai 1 kilo lebih. Berapa ya kalau 2 kilo 50 gram itu satu kemasan gini. Berarti 1 kilo lebih dikit. Iya, seperti itu. Saya bantu dengan doa. Berarti bener-bener nggak pakai blender atau apa, semua begini sampai ayo dipasang nang mamang. Mangkok netes kering ndak wis pokoke tak lapi gitu. Oh, iya. Nanti kalau untuk link-linknya pribadi, kalau untuk linknya yang apa itu? Yang sama dengan prosesnya pembuatan, apakah dibantu dengan orang lain atau gimana? Kalau proses pembuatan sendiri untuk rosella cukup orang rumah saja. Tetap ada yang membantu kalau pesanan itu lagi banyak. Kita kan sering di Fatayat itu setiap ada kegiatan, entah itu di Royal, di Grand City, lah itu agak membutuhkan tenaga ekstra. Nah seperti itu. Jadi kita tidak menyewa dan tidak membayar. Kita orang rumah yang kita pekerjakan sendiri. Budidayakan orang rumah. Iya, betul. Kalau sama orang rumah itu bisa, kenapa enggak? Iya, benar. Nah, kalau untuk tadi sudah ngomongin tentang kendala. Kemudian bagaimana sih produksi dan siapa saja tim produksinya? Begitu ya. Kalau satu kata, keunggulannya apa sih Ning Hera monggo? Apakah pokoknya lomboke kudu paling apik? Nah, gitu. Minyak gorengnya kok le jelantah atau gimana? Monggo silakan. Bener Ning. Keunggulan apa? Panggil Ning juga. Saya panggil tante juga apa-apa. Terserah deh nih mau manggilnya apa. Keunggulannya itu pedesnya mungkin yang enggak pedesnya itu enggak bikin orang sakit perut pokoknya. Karena jadi nendang di lidah katanya teman-teman gitu ya. Karena mungkin pemilihan bahan nomor satu tadi tidak dicampur yang lain. Enggak cuma ya yang bumbu dasar aja itu sama penyedap rasa ya mungkin ada sedikit gitu. Dan kategori kematangan juga apakah ada indeks tertentu? Selalu kan saya goreng terlebih dulu, terus saya ulek, saya goreng lagi sampai itu kalau kepingin awet ya dimatengin lagi nih sampai durasi berapa lama produksi? Kalau bikin keawetan. Iya. Kalau paling lama itu saya berani jamin cuma 4 hari aja wis gitu. Kalau di dalam kulkas 1 bulan juga bisa. 1 bulan ya. Jadi pemilihan cabai pun akan diperhatikan dengan dari apa misalnya jangan pakai apa belakangnya itu diputulin atau gimana? Memang dipetikin dulu cabainya itu semua dipetikin kan. Terus kalau yang agak maaf ya busuk atau apa kan ada yang keluar itu aja sudah nggak tak pakai saestu ini enggak boleh. Oh gitu ya. Pokoknya pedesnya itu nendang. Si pedesan omongannya tonggo salah. Oke skip. Kalau untuk Ning Nia keunggulannya dari yang lain-lain mungkin banyak ya di luar sana juga ada semanggi juga yang jualan dan juga rosella juga. Yang jadi keunggulan produknya Ning Nia apa nih? Ya untuk rosella sendiri itu banyak disukai anak-anak muda seperti yang
mbak-mbaknya ini. Ketip di nonton depan bayaran kita saya ini ya. itu. Kita itu sering dikunjungi mahasiswa dari Oh, iya. berbagai milenial. Gitu. mana Untuk saja studi untuk studi banding banding Rosella gitu. sendiri. Oh, Bahkan oke. beliau-beliaunya itu datang ke kebun sendiri, seperti itu. Keunggulannya itu pertama ya, menurunkan obesitas. Saya sepertinya, Nah, Masya Allah. Itu, iya benar Kita ini. juga. Saya Terus sadar. lagi yang kedua itu menurunkan kolesterol tinggi. Oke, Seperti baru itu. tahu saya. Terus yang ketiga jantungan. Oh, Iya. untuk mengatasi sakit jantung. Yang jelas kalau minum nggak boleh satu minum selesai sembuh ya, harus berkala Kan deh. minuman itu ada istilahnya herbal sama ndak herbal. Kalau kita yang benar-benar konsumsi buat itu herbal dan dikonsumsi untuk tombo, istilahnya seperti itu. Jadi Obat. tanpa gula. Tanpa gula. Memang Rosella itu kan identik dengan kecut banget. Kalau ini Kalau ini manis, kalau ini saya kasih yang manis. Lah, di situ rasa kecutnya itu memang kalau yang mempunyai lambung, memang pertama itu kaget ya pasti. kaget karena kan proses pembakaran tuh seperti itu. Tapi ketika nanti sudah merasakan entah itu satu minggu atau berapa akan merasakan benar-benar khasiatnya dari Rosella sendiri. Seperti itu. Jadi memang teksturnya adalah Identik kecut. Iya, kecut memang memang. Rosella Bukan berarti itu kecut itu bukan lama ya, tapi memang bukan. identiknya. Identiknya Rosella itu kecut seperti itu. Kalau untuk semangginya nih, Nah, kalau untuk semanggi ini malah luar biasa. Hampir disukai seluruh dunia saya bilang. Karena nomor satu karena khas Surabaya asli. Iya, Kita pasti. kemana-mana selalu membawa untuk produk semanggi ini. Terus kita dulu pernah mengikuti pelatihan-pelatihan UMKM bersama Ibu Risma di Kasa dulu, Kapas Kerampung. Kebetulan penggemarnya itu nggak hanya anak-anak muda seperti ini. Justru orang-orang luar pulau pun merasakan semanggi ke ya. semanggi. Semanggi sendiri kalau orang yang benar-benar mengerti memang kan mahal dan langka. Oke. Kalau hanya beli khusus semangginya itu kan mahal banget. Nah, kenapa kok kita campur? Seperti itu. Gitu ya. Berarti intinya kalau ngomongin tentang keunggulan dari Ning Hera tadi bilang, pokoknya taulek dhewe, lomboknya nomor 1 ya kan. Sampai matang kategori ngaduknya, gorengnya pun sampai matang. Kalau untuk Ning Nia, dilihat memang identiknya adalah Rosella ini kekecutannya, gitu ya. Dan juga semanggi juga ini kekecutan higienisnya mungkin begitu ya dalam Kalau pengolahan. semangginya sendiri bukan kecut. Enggak, maksudnya untuk pengolahan Oh higienisnya, iya, ngoten iya. nggih, pastinya. Karena kalau ngomongin semanggi juga identik dengan khas kota Surabaya, begitu ya. Betul. Nah, bagaimanakah segmen konsumen beliau berdua? Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Ning Nia dan Ning Hera. Tadi segmen 1, kedua, ketiga ngobrolin tentang dari awal kenapa beliau memilih usaha ini sampai permodalan, sampai kendala dan kalau bahan baku susah bagaimana semua kita obrolin. Untuk segmen terakhir kita akan ngobrol tentang pengembangan produk dan usaha. Nah, Ning Hera, pengembangan produk usaha, apakah hanya sampai di sambal ini atau nantinya akan ada varian-varian yang lain atau priput? Ya, sementara ini memang masih sambal. Saya juga pernah punya produk manisan pepaya itu. Tapi itu sudah kalah sama yang sambal ini. Kalah hitsnya kan nggih. Karena banyak yang Oke. kurang suka pepaya. Padahal pepaya itu sudah saya olah sedemikian rupa sampai nggak bau pepaya itu masih belum berkenan teman-teman. Ada yang bilang seger Pak sudah, tapi lebih Lebih ada ujung-ujungnya juga balik ke sambal ngoten nggih. Ini sambalnya hanya satu varian atau nanti inovasinya? banyak sudah ini. Nggih. Aneka sambal bombay itu pertama namanya. Memang macam-macam saya ada sambal kodok, sambal jangkang juga ada nih. Cuma bahan baku jangkang itu yang susah. Susah, ya. Juga harganya itu sangat tinggi kalau jadinya ya wis teman-teman kalau ada jangkang PO. Jangkang itu yang kepiting kecil. Oh,
Oh iya. Itu juga nyaman sekali saat itu. Nyaman aku. Oh ya, boleh ya. Siap. Jadi kalau ngomongin tentang varian sebenarnya sudah banyak. Tapi kalau ngomongin tentang topnya orderan apa ini nih? Yang paling disukai gitu, best seller. Itu pelotoknya. Sambal pelotok itu nomor 1 nih. Gimana pun ibu hamil pun maunya itu yang pelotok. Kalau sampai anaknya lahir dia putih. Gak ada masalah. Kena sambal kelotok. Nah, kalau ngomongin sambal kelotok berarti kan bahan baku ikan asin kelotoknya itu harus dipilih detail per detail atau gimana? Kelotok yang manis, jangan yang asin. Kalau yang asin kan Oh, ada yang manis dan asin ya? Kelotok itu kan ada jenisnya juga. Jadi curhat saya nih. Kelotok itu ada manis dan asin. Aduh, kelihatan banget nih. Iya. Kalau ngomongin berarti produk usaha setelah ini ya sudah sambal aja dikembangkan lagi mungkin ya. Kemasannya mungkin dibagusin lagi begitu nggih? Karena banyak yang kasih saran juga. Iya, kalau saya lihat sih agak sedikit kurang mungkin tuh sih tampilan eye look-nya agak sedikit kurang nonjol begitu mungkin ya, tapi saya cuman itu dari pikiran saya aja. Nah, kalau untuk Ning Nia, pengembangan produk selain semanggi dan juga roselanya apalagi selain? Kalau untuk rosella ini sebenarnya bisa dibuat banyak varian. Termasuk untuk yang kering itu tadi bisa kita packaging kayak yang teh tadi. Nah, itu bisa dibuat kayak teh celup. Iya. Tapi kan melalui proses dulu dihancurkan atau bagaimana caranya itu gambaran saya ke depan seperti itu. Terus lagi bisa dibuat kayak manisan. Oh ya? Iya bisa. Malah itu sering kita membuat. Tapi kewalahan tenaga. Mungkin nanti ke depannya kita. Apa karena prosesnya mungkin? Iya. Yang lebih panjang. Iya, panjang sekali. Nah itu nanti kita buat kayak semacam manisan sama daunnya sekalian. Jadi kita masaknya tidak disaring, dibuang. Jadi dimakan sak bunganya. Terus kita kasih gula kayak manisan. Lebih apakah? Bukan proses yang agak lama. Khasiatnya apa lebih lagi dari yang minuman ini atau Untuk bagaimana? khasiatnya sendiri yang jelas nomor 1 memang kecutnya banget sama lagi jadi kayak manisan seperti itu. Jadi kayak kita makan manisan biasa gitu ya, tapi itu dari rosella sebenarnya. Nah ini keren, inovasi baru nih kayaknya. Belum kita pernah sih jual yang seperti itu. Tapi karena tenaga lagi ya. Prosesnya sampai durasi berapa lama itu nih kalau boleh Lama tahu? sekali, hampir 1,5 jam untuk membuat manisan itu sendiri. Harus diaduk terus mungkin begitu ya. Kayak jenang. Kayak jenang. Oke, saya belum tahu ini. Saya belum tahu nih kalau memang ada videonya mungkin bisa dikirimkan ke saya ini prosesnya itu. Karena setahu saya rosella ya cuma minum gitu. Kalau ini kalau manisan bisa dibuat seperti itu. Kayak jelly, kayak manisan seperti itu. Ya. Keren nih. Berarti semangginya, apakah produk semanggi sendiri, pengembangannya? saya itu terlalu banyak gambaran mungkin. Semanggi itu bisa melonjak ke luar negeri. Itu melalui packaging. Iya, Kalau betul. kita itu di tempat saya sendiri ada yang go internasional itu sudah 2 orang. Oh gitu. Itu prosesnya itu di packaging kayak mie instan. Akhirnya Jadi instan. bumbunya itu dikeringkan, semangginya dikeringkan, jadi bentuknya kotaan, bisa dibuat keripik juga. Ya, kalau keripik saya pernah tahu. Kalau jadi mie instan baru Untuk mie tahu. instan itu malah yang Bu Ali sering pesen Semanggi mie instan gitu. Kotak itu 50.000 itu. Kerupuknya tetap mentah, tapi nanti kita masih goreng. Kalau semanggi kita kukuskan air panas, Dimasukkan. Kayak kita bikin mie gitu, nggih? Seperti itu. Oh, ya intinya praktis lah. Kalau ngomongin pasar luar tuh pengennya yang praktis-praktis Iya. aja gitu mungkin ya. Tapi ya, kita sendiri semanggi ini kan memang kita juga dari awal berhubung ini kan di PC Fatayat Surabaya ini belum ada produk untuk UMKM semanggi. Jadi kita berusaha untuk memberdayakan UMKM yang ada di PAC. Ya. Jadi kalau bisa syukur-syukur melonjak ke tingkat nasional. Amin. Biar orang semakin tahu bahwa khas Surabaya semanggi ini bisa dibuat makanan yang praktis, bukan cuma makanan yang sekali apa ya? Dari Fatayat Surabaya. Wey, Fatayat Surabaya emang keren banget. Aduh, ya. Harapan saya pengen tanya, harapan Ning Hera untuk ke depan
pengennya kebijakan pemerintah ini seperti apa sih? Bisa memfasilitasi UMKM khusus Fatayat. Jadi apapun kalau kedatangan tamu dari luar negara apa, nomor satu yang digunakan dulu dari Fatayat, produk begitu. Fatayat. Karena produk Fatayat itu bener loh nih, nggak ada duanya mungkin ya. Nah, rasanya, cita rasanya juga sudah semua mengakui kok. Semua itu potensinya itu. Bukan produk kecek-kecek gitu Iya, mungkin ya. iya, cuma belum dilirik aja. Lirik dong. Gini, semua juga berharap, ayo mumpung Fatayat, ayo kita semangat. Semua sudah semangat dan ini cuma tinggal jadinya aja gitu. Ya, intinya sih sebenarnya mungkin kurang kalau ngomongin tentang UKM itu dari hulu sampai hilir. Ketika hulu sudah aman dengan produksi, proses, bahan baku segala macam, hilir dipikirkan sudah aman sudah. Begitu mungkin ya. Nek wong ngomong Jawa ngomong sing penting payu. Mau kata ABCD penting payu, begitu nggih? Nah, kalau harapannya Nia, kebijakan pemerintah. Ya, di sini kedepannya saya pribadi, khususnya saya sebagai PJ Fatayat Surabaya, kedepannya itu pinginnya produk-produk yang unggulan yang ada di Fatayat itu sendiri, ya, itu ada izin edarnya, termasuk INB. NIB, sorry, NIB. Iya. NIB itu harus ada dan harus mempunyai semua BAT yang ada di Surabaya. Ya, karena saya sertifikasi halal. NIB dan pengurusan NIB informasinya adalah selama ini untuk saat ini adalah gratis dan bisa online gampang. Jadi jangan cuma bikin, untuk lebih amannya lebih baik ada legalitas dan sertifikasi. Nah, ibarat orang dodolan ini nggak diobrai Satpol PP, nah gitu ya. Tiba-tiba langsung ada pesanan dari mana langsung dikirimkan. Kenapa? Aman, ada NIB, PIRT segala macam itu gitu. Dan diakui gak enak hubunganku gantung loh. Jadi kita berjualan di mana-mana. Kita ini produknya Fatayat. Nah, seperti itu. Jadi pertama kita harus mengenalkan produk kita dulu. Jadi jangan digantung legalitasnya, ya kan? Legalitasnya harus jelas. Hubungan aja digantung gak enak, apalagi legalitas. Jadi untuk seperti apa itu ya, logonya Sahabat Sekawan sudah kita bina selama ini di bawah kepemimpinan Ning Haja Kamelia Habibah. Bisa kita lanjutkan dan kita support. Kalau bisa PC atau PW Pak Fatayat yang ada di Jawa Timur ini mengetahui dan harus bisa menampilkan yang paling terbaik. Maju Fatayat Surabaya. Tadi udah ngomongin tentang harapan ke pemerintah nih ya. Pemerintah udah deh, kita udah protokol kesehatan yang jelas, ayolah perekonomian ini maju lagi. Sekarang untuk Ning Hera, harapannya ke Sri Kandi Fatayat apa? Harapan saya, khususnya ke Ning Kamelia. Ning Kamelia ini sudah jadi sosok panutan bagi Sri Kandi Fatayat semuanya. Beliau sudah sangat humble, sudah sangat pokoknya welcome kepada semua, mulai dari PC sampai ke ranting-ranting. Jadi harapan saya itu sudah ada di Ning Kamelia karena sudah memperkenalkan UMKM juga ya. Kalau ada apa-apa sudah ayo selalu menyemangati semua Sri Kandi Fatayat. Nggak usah males, kita ini wanita yang berpotensi, semua punya talent yang harus kita ya sendiri-sendiri. Misalnya keistimewaan sendiri-sendiri. Kalau untuk Ning Nia, monggo harapannya untuk Sri Kandi Fatayat dan khususnya untuk Ning Kamelia gitu. Kalau saya sebenarnya sama seperti Mbak Hera ya. Di sini Mbak Kamelia Habibah ini sudah sangat luar biasa membina kita dari awal, terutama di UMKM. Kita dikasih kesempatan yang banyak untuk memilih produk-produk memang kita dari masing-masing PAC, kita kumpulkan, kita briefing, mana yang terbaik kita tampilkan dengan itu tadi, kita turba. Seperti itu. Boleh nggak sih kalau saya bilang jualan sambil berdakwah? Boleh, sangat boleh. Kenapa tidak? Berdakwah itu kita juga membawa barang dagangan juga menghasilkan
uang seperti itu, Ya. nah itu bisa membantu, sangat membantu ekonomi kita. Ya, Khususnya dan perekonomian di samping-samping kita ya kan? Betul. Betul nggih. Apalagi kalau ada reseller kan bisa bantu orang lain lagi, ya kan? Bener. Daripada di rumah nganggur-nganggur sebagai emak-emak, ya udah jadi reseller aja kalau emang nggak bisa bikin apa-apa. Betul nggih? Boleh nggih? Nah, kalau untuk pemesanan Ning Hera, monggo nanti di bawah ini akan ada tulisan, saya tulis langsung pesan ke Ning Hera, bisa nggih? Nggih. Kalau juga ke pesen Rosella langsung nanti saya kasih nomor telepon di bawah ini, punya Nia langsung pesan semanggi ataupun teh Rosellanya nggih. Kalau untuk pemesanan bisakah H-1 atau gimana ini? Kalau saya H-1. H-1 nggih. Karena kan juga harus proses dulu tuh mulainya. Saya nggak pernah nandon nih. Oh, nggak pernah nandon. Kecuali memang pernah dulu ikut pameran, ada satu toko yang minta ini baru saya nandonnya di toko itu. Tapi kan sudah Nggak bisa lama. Iya, nggak bisa lama Saya juga. lebih suka yang fresh gitu. Hampir berapa durasi seminggu tuh ngulek berapa kali? Ini tadi ngulek dulu kan sebelum kesini. Saya toko ini saya bangun. Fresh ini. Luar biasa. Wow. Wow. Iya. Kalau untuk Neng Nia ini, monggo silakan. Kalau kita Rosella langsung pesan, langsung buat. Langsung. Jadi intinya semuanya fresh from the oven. Fresh. Jadi tidak ada yang namanya nandon. Nah, ini yang keren ini. Kalau udah ngomongin nandon, tapi tetap siap atau ready ya. Apapun itu, pokoknya yang penting satu hari sebelumnya pasti diredikan sama beliau-beliau. Aduh, UMKM dari Sri Kandi Fatayat ya, dari Fatayat PC Surabaya. Luar biasa memang Ning Camelia ini juga memberikan support sistem yang baik untuk UMKM-nya. Dan roda perekonomian teman-teman sahabat-sahabat Fatayat bilangnya begitu, dan juga sekelilingnya bisa langsung tetap terus berputar, ngoten nggih. Semoga bermanfaat obrolan kita pada hari ini. Saya banyak sekali ilmu yang dapat dari beliau-beliau. Tadi ilmu ngulek tadi dan juga iya ilmu klotok. Dan juga Neng Nia juga bilang kalau kos produksi lebih baik menanam sendiri. Itu salah satu untuk biar dapat laba agak sedikit banyak, bukan dari membeli tapi dari tanaman sendiri, begitu nggih? Luar biasa. Neng Nia dan juga Ning Hera matur nuwun rawuhnya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan ditunggu teman-teman PC Fatayat yang lain dari Surabaya untuk rawuh di sini memperkenalkan usahanya, UMKM-nya, walaupun belum berlegalitas, masih berproses, tidak masalah, karena kita semua butuhkan proses. Matur nuwun sudah mendengarkan kami bertiga, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Ika Hairani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.